Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, mudah-mudahan selalu bahagia, kuat lahir batin, selalu terjaga. Amin amin ya rabbal alamin. Terjaga itu maksudnya dijaga oleh Allah ya, bukan terjaga tidak tidur, bukan terjaga ya, mendapat penjagaan dari Allah ya. Jadi begini lur ya, ini sebenarnya sudah lama ini Mas Heri Pras ini saya nonton videonya, tapi saya tidak kunjung memberikan reaksi terhadap reaksinya Heri Pras kepada Cak Nun. Pertama dulu saya mendiamkan karena ya males juga menanggapi seorang Heri Pras karena komentarnya kepada Cak Nun. Malasnya itu karena sebenarnya masalahnya bukan di Cak Nunnya tapi kepada pemahaman dia, sehingga mendengar orang ngomong yang tidak paham itu kan nggak enak, atau mendengarkan omongannya orang yang salah paham itu kan nggak enak kan gitu. Kita mengetahui sesuatu, orang itu tidak mengetahui, kemudian dia bicara dan salah paham, itu kan kita mendengarnya tidak enak gitu loh. Oke, tapi ternyata dia main lagi di waktu dekat ini, main lagi mengomentari Gus Miftah kan gitu. Oke, nanti mungkin saya akan bahas di video lain, yang videonya Gus Miftah tentang NU Muhammadiyah masuk surga itu siapa yang lebih duluan. Gus Miftah itu kan guyon bercanda ya, guyon bahwa NU masuk surga dulu daripada Muhammadiyah, karena NU itu takutnya kepada Gusti Allah, kalau Muhammadiyah itu takutnya kepada rokok yang membunuhmu kan gitu ya. Itu dibuat serius sama Heri Pras itu kan, karena apa ya, pemikirannya sempit gitu loh, tuna budaya, tuna logika, tuna nalar, sehingga tidak bisa memahami bahasa-bahasa kebudayaan, sehingga selalu salah paham. Ya, awal mula reaksinya Heri Pras kepada Cak Nun ini kan waktu Cak Nun di Padang Bulan bersama Mas siapa itu, siapa jenenge itu, Weldo yang Weldo ya. Cak Nun itu kan menggunakan bahasa kebudayaan. Kalau Cak Nun mengatakan Mas Wildo ini rajin ibadah, bertauhid dan sebagainya, itu jangan dipahami secara satu jalur saja. Itu bisa jadi adalah husnudonnya Cak Nun kepada yang Wildo. Dengan dikasih husnudon, diberikan kata-kata yang enak, itu nanti orang lebih berpeluang untuk diajak memahami Islam secara lebih damai hatinya kan gitu. Itu namanya strategi kebudayaan. Karena si Wildo sendiri itu dia menjadi seperti itu kan awalnya juga dari para agamawan yang ketika ditanya itu ngamuk-ngamuk. Kalau bahasanya sekarang itu bahasa radikal lah. Itu pengakuan yang Wildo sendiri seperti itu. Jadi radikal itu ya salah satunya cirinya pengamuan. Ketika ditanya sesuatu itu ngamuk. Itu yang Wildo kan pernah cerita seperti itu. Dia menjadi seperti sekarang ini, pakaiannya seperti itu salah satu sebabnya adalah dia pernah menanyakan sesuatu dalam sebuah acara pengajian seperti itu. Dia tanya, terus kemudian ustadznya itu menjawabnya dengan marah, terus akhirnya dia seperti itu. Nah, Cak Nun kan sangat memahami hal-hal seperti ini tuh, bagaimana hati manusia itu ditampani, hati manusia itu disentuh, sehingga apa, tidak mudah kita mengkafirkan orang, tidak mudah kita menyesatkan orang, sehingga kita menerima kata-kata Cak Nun itu sebagai strategi budaya, bukan sebagai sesuatu yang sudah final. Nah, ini Mas Heri Pras ini selalu seperti itu, menganggap pernyataan-pernyataan Cak Nun itu sebagai bertentangan dengan tauhid, karena menganggap Heri Pras ya, menganggap yang Wildo itu beriman, bertauhid dan sebagainya. Dia Heri Pras ini terlalu serius menanggapi itu gitu loh. Tidak bisa memahami itu sebagai bahasa kebudayaan. Makanya saya sebut sebagai tuna budaya. Ya, tuna nalar, gagal paham dan sebagainya kan gitu. Nah, terus di video ini yang judulnya akhirnya Cak Nun klarifikasi dan mengaku sambut ini Heri Pras mengaku katanya sudah emailan sama akunnya, apa, pengelola akun dari caknun.com. Pengelola, terus dibales, terus diminta katanya diajak untuk bermediasi. Jadi dia tuh menyuruh ya, dalam tanda kutip menyuruh adminnya caknun.com untuk bermediasi. Jawabannya ini, satu, dia mengatakan seperti itu, buktinya ada atau tidak kan, itu bisa jadi loh itu nggak ada faktanya. Wong dia tidak menunjukkan emailnya di mana, seperti apa balasannya dari caknun.com bagaimana. Itu satu ya. Jadi kebenarannya belum tentu benar. Terus yang kedua, dia menyuruh adminnya Cak Nun untuk melakukan mediator, untuk menjadi mediator. Persoalannya gini, mediasi itu kan dilakukan kalau ada dua pihak yang bermasalah A sama B bermasalah kan itu. Nah, tapi dalam kasus ini Cak Non itu tidak bermasalah. Yang bermasalah itu Heri Pras sendiri. Dia bermasalah dengan pemahamannya sendiri. Gitu loh. Dia bermasalah dengan pikirannya sendiri.
bukan dia versus Cak Nun, ya nggak ada bandingannya dong, nggak sebanding dong. Cak Nun urusannya hal-hal yang penting kok, dia ngurusi, diajak untuk berurusan sama Harry Price, ya nggak level dong gitu loh. Orang yang bermanfaat untuk banyak orang, untuk punya jamaah banyak, mending ngurusi jamaah yang memang mau untuk diurusi, untuk diajak untuk berpikir secara lebih luas dan mendalam, daripada ngurusi orang yang bermasalah seperti Harry Price seperti ini, apalagi minta dimediasi. Itu bukti bahwa dia itu merasa dirinya pantas untuk dimediasi, merasa dirinya sepadan dengan Cak Nun. Dia merasa sepadan dengan Cak Nun sehingga menyuruh adminnya Cak Nun untuk menjadi mediator. Emang siapa dia kan gitu, siapa Harry Pras kan gitu, iya kan? Ya secara nggak langsung ini menunjukkan bagaimana karakter, isi dan pikirannya Mas Harry Pras tentang tentang kepribadiannya seperti apa. Ya dia ini kan kalau memang pesilat ya sudahlah, ngurusi silat saja gitu loh, tidak perlu mendadak mendadak ngustad, menjadi ustadz prematur menghukumi sana sini. Kalau ya kita mau tidak mau ya kita akan menduga bahwa sampai ini terpengaruh oleh paham Wahabisme yang selalu menggembar-gemborkan kemurnian tauhid, ya tauhid murni, anti syirik, anti bid'ah, anti hurafat. Nah, padahal di dalam kalimat, tauhid murni itu sebenarnya mengandung tuduhan bahwa selain dia, di lain kelompoknya itu tidak murni, penuh kesyirikan, penuh bid'ah, penuh hurafat dan sebagainya. Ya, buktinya seperti ini. Dari Cak Nun yang sudah banyak, memberikan pengajian kepada para jamaahnya, yang dicari itu mana yang mengandung kesirikan kan gitu, mana yang mendukung kesirikan kan gitu. Akhirnya dia cari itu ketika Cak Nun sama Mas Weldo di mana itu, di Padang Bulan. Padahal yang Weldo itu kan posisinya sebagai tamu di Padang Bulan itu. Nggak tahu saya bagaimana prosesnya kok bisa sampai ke situ itu. Ya sebagai tamu kan mestinya dihormati. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul hendaknya dia, fal yukrim daifahu, maka dia muliakan tamunya, memuliakan tamunya. Ya, posisinya Cak di situ adalah sebagai ikramud daif, ikramud duyuf, memuliakan tamu. Jadi jangan dianggap sebagai bahasa yang bertentangan dengan tauhid. Itu bahasa budaya, Mas Bro, Mas Pras, itu bahasa kebudayaan. Bahasa kebudayaan jangan ditangkap secara kaku. Jangan ditangkap secara kaku ya. Jadi sampean harus tahu lah hal-hal seperti ini. Itu loh. Karena saya lihat aurane sampean itu aura koreografi sebenarnya. Silatnya sampean itu ya koreografi yang tidak mau kotor, yang terkesan, eh, lebih ke gaya-gayanan gitu loh, ingin menunjukkan wah ini lo aku kan gitu. Ya secara keilmuan ya belum terbukti bener-bener, belum terbukti benar-benar kan gitu. Anda pesilat beneran apa tidak, saya juga tidak tahu. Apakah karena silatnya sepi terus kemudian beralih menjadi ngustad dadakan supaya dipanggil ceramah atau bagaimana? Kan sekarang ustadz itu kelihatan keren kan. Apa karena obsesi itu terus kemudian pansos, panjat sosial dengan seorang yang sudah lama dalam bidang dakwah seperti Cak Nun, yang sudah, 4.000 lebih Cak Nun itu bermakyah dengan, masyarakat banyak, dan sangat bermanfaat sekali beliau untuk banyak masyarakat. Lalu kok terus Anda suruh untuk menghadapi sampean itu loh, sampean minta dimediasi itu loh, terus kelasnya sampean itu apa, di mana sampean baru muncul juga kemarin, mbok yo tahu diri sedikit gitu loh, Mas Bro, Mas Pras dari Prasi. Saya tidak membela calon mati-matian kok. Nek sampean kan tuduhnya seperti ini, jadi nek nggak setuju karo sampean terus dikatakan pengagum Cak Nun terus fanatik, enggak, saya tidak fanatik. Saya tidak fanatik. Kalaupun saya mencintai Cak Nun itu karena dalam bingkai, dalam jalan bahwa karena saya mencintai Rasulullah. Saya mencintai Rasulullah, ya jalannya para wali. Dalam perjalanan itu saya menemukan Cak Nun orang yang benar-benar, maka saya merasa satu frekuensi. Ini bukan satu fanatisme, bukan fanatisme lah. Anda baru muncul tiba-tiba menyalahkan orang, pansos sana pansos ini, maksudnya apa? Jejak sampean belajarnya itu di mana coba? Ngakunya NO tapi kok, NO kok kok apa ya, aura-aura wahabinya begitu kuat sekali ya. Gus Miftah guyon saja, Gus itu bercanda soal rokok, itu saja Anda anggap sebagai sesuatu yang sangat serius sekali kok gitu loh. Itu maksudnya apa itu, eh mbok yo belajar kebudayaan gitu loh, belajar kebudayaan, belajar mengenal ya pola-pola komunikasi yang lebih luas, tidak kaku dan sebagainya dan sebagainya ya. Oh sampean di video-video yang lain juga saya lihat video ini sampean itu
eh, terkesan membela Wahabi kok ketika Kiai Idrus Romli mengatakan membela Wahabi itu suatu kebaikan di akhir zaman ini, terus sampean tidak berani mengomentari secara langsung, terus sampean menghadapkan itu dengan ceramahnya Kiai siapa itu satunya itu, lupa saya namanya ya. Ya, sampean berusaha untuk membantah Kiai Idrus Romli yang mengatakan bahwa membantah Wahabi itu satu kebaikan, tapi karena sampean tidak berani membantah, terus sampean adu Kiai Idrus Romli dengan Kiai yang lain itu. Ada atau videomu yang seperti itu ya, Mas Heri Pras ya. Lebih baik jangan komentari orang-orang yang sudah belajar lebih dulu gitu loh, orang-orang yang sudah banyak berjuang di dunia dakwah. Seperti Gus Miftah itu ya punya pesantren gratis untuk mahasiswa tuh ya. Di mana ya tempatnya Gus Miftah? Di Jogja, tapi Jogja bagian mana lupa saya. Kan Gus Miftah itu sudah banyak berjuang untuk banyak orang itu loh. Bahkan mahasiswa yang tidak punya sepeda itu dibelikan sepeda ya. Itu mahasiswa dari daerah mana itu dikumpulkan jadi satu, yang miskin-miskin itu, mahasiswa yang miskin-miskin itu yang kuliah di Jogja itu ditampung di situ, digratiskan makanannya, digratiskan, terus asalkan satu pokoknya mau mengikuti kegiatan di pondok. Terus yang nggak punya sepeda dikasih sepeda untuk bisa berangkat kuliah, karena Gus Miftah sendiri pernah merasakan sebagaimana waktu beliau kuliah itu kan tidak punya sepeda, nggak punya duit gitu. Padahal Gus Miftah sendiri itu keturunan orang besar ya. Gus Miftah sudah melakukan hal yang banyak untuk dakwah, terus kemudian di Sarkem, di tempat-tempat apa namanya, tempat-tempat penjual burung ya, tempat-tempat dunia malam itu Gus Miftah sudah banyak ceramah di situ, udah banyak menemani orang-orang yang hitam menjadi putih, yang mengantarkan orang ke putih. Lah sampean belum punya jasa ke situ kok mengomentari gitu loh. Mbok yuk punya adab gitu loh. Karena ciri Wahabi itu kan tidak punya adab tuh. Ya, ciri Wahabi itu nggak punya adab. Mereka tidak mengislamkan orang di Indonesia, tiba-tiba datang kemudian mengkafirkan orang yang sudah Islam, membid'ahkan amalia-amalia Nahdliyin, membid'ahkan amalia-amalia seperti tahlilan, seperti yasinan, seperti apa namanya, malam nisfu Sa'ban itu disalahno kabeh karena nggak ada dalilnya. Kecenderungannya Mas Heri Pras kan seperti itu, maka saya tidak salah, jangan salahkan kita untuk kalau menduga bahwa sampean itu terpengaruh oleh paham Wahabi. Salah satu indikasinya adalah saya tidak pernah mengomentari ustadz-ustadz dari Wahabi, misalnya seperti Firanda, Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, ya. Padahal mereka ya sering melontarkan pendapat-pendapat yang miring kepada Nahdien, amalia-amalia Nahdien dijelek-jelekan sama mereka. Kalau Anda mengaku sebagai orang NU, kenapa Anda justru lebih condong kepada mereka, meskipun secara tidak langsung Anda mengatakan itu, tapi kita bisa membaca tanda-tanda itu. Ya Mas Heri Pras ya. Jadi sampean kalau meminta mediasi kepada Cak Nun itu kan sangat lucu sekali, tidak pantas sekali. Ya mediasi itu kan karena ada dua pihak yang berkelahi, kemudian ada mediatornya. Lah, Cak Nun tidak bermasalah kok dengan dirinya. Yang bermasalah itu pikiranmu sendiri, cara pandangmu yang sempit, yang dangkal. Anda yang bermasalah melihat orang lain sebagai sebuah kesalahan. Anda merasa benar sendiri. Yang bermasalah itu Anda. Kok orang lain Anda suruh untuk menjadi mediator sama dengan Cak Nun? Ya tidak level, tidak pantas, suul adab. Ya jangan bicara ilmu dulu lah, bicara adab dulu, ya. Sebaiknya Anda pelajari dulu bagaimana jasanya Cak Nun, perjalanan Cak Nun selama ini sebaiknya Anda pelajari terlebih dahulu, begitu ya. Ngono Mas Bro ya. Kalau silat ya mending fokus di silat saja lah, ditekuni itu. Kalau misalnya silatnya masih sepi, yo sing sabar. Jangan kemudian terus mau loncat menjadi ustadz-ustadz yang dadakan itu. Ya, segitu aja. Ngoten nggih, dulur-dulur. Mudah-mudahan ini bisa mewakili perasaan panjenengan semua. Dan mudah-mudahan ya kita itu menolak sikap yang cenderung untuk merasa benar sendiri. Kan kita mengakui ini ya, pernyataan seperti misalnya ojo rumongso bisa tapi bisa rumongso. Kita diajarkan seperti itu. Ojo rumongso bisa tapi bisa rumongso. Jangan merasa bisa tapi bisalah untuk merasa ngerumangsani. Merasa bisa itu ya sok suci, sok pinter, sok hebat. Seperti itu. Ya, berendah hatilah ya Mas Heri Pras itu kok meminta-minta media sama Cak Nun,
paham posisi dulu lah, paham posisi dulu. Calon yang dihadapi itu suatu yang penting, yang besar. Anda tidak komentar itu nggak masalah, nggak ada yang meminta Anda komentar tentang calon, tidak ada yang butuh bahkan. Ya, Indonesia tidak membutuhkan komentarmu kepada calon. Kok Anda komentar terus ngaku-ngaku mendapatkan balasan email dari calon.com, terus Anda menyuruhnya untuk menjadi mediator. Itu apa itu? Emang calon kurang kerjaan? Yes, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.